haleluya, haleluya. Seperti pujian ini ya Aba, ya Bapa, kami mengamenkan bahwa pertolongan Tuhan datang senantiasa tepat pada waktunya. Kami mengamenkan bahwa Tuhan, Engkau Allah kami yang maha baik, Allah yang senantiasa hadir dan memperhatikan kehidupan kami, anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk pagi ini. Kembali kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berbicara pada setiap kami ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Kamis 12 September 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Nah, kemarin Bapak Ibu sekalian, saya mendengarkan sebuah lagu rohani ya, itu judulnya Help is on the Way. Karangan atau dinyanyikan oleh penyanyi terkenal di Amerika yaitu Toby Mac ya. Intinya bahwa pertolongan itu sedang dalam perjalanan atau bantuan segera datang. Salah satu liriknya Bapak Ibu sekalian berkata begini, bahwa bantuan itu mungkin siang hari ini akan datang, kalau tidak mungkin nanti tengah malam. Kemudian lirik itu bilang begini, bahwa bantuan itu sekarang sudah ada di perempatan jalan. Artinya bantuan itu sudah sangat dekat. Nah, di New York ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah tahu bahwa kalau kita telepon 911 untuk minta pertolongan, kalau soal kebakaran, maka ada aturan bahwa dalam 5 menit, ya nggak boleh lebih dari 5 menit, itu mobil pemadam kebakaran pasti akan segera tiba di lokasi. Dimanapun lokasi kita ngalami kebakaran. Ya, kalau kita tahu di New York City ini markas-markas daripada Fire Department FDNY itu kan ada di mana-mana. Satu kali waktu kami ngadakan acara barbecue ya, itu kemudian kami ngalami kecelakaan. Bapak Ibu sekalian, itu ada kompornya meledak ya, dan kemudian ada satu orang yang kena kebakaran ya. Dan waktu kami telepon 911 itu benar Bapak Ibu sekalian, nggak sampai 5 menit itu mobilnya datang, dan kemudian teman kita yang kena kebakaran itu segera mendapat pertolongan. Nah, hari ini
apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita, ketika kita membutuhkan pertolongan kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, pertolongan itu pasti segera datang ya. Saya juga nggak janjian dengan operator, tapi tadi pujian bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Jadi kok ya pas banget dengan apa yang mau saya sampaikan pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam sampai dengan ayat yang ketujuh. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ketujuh. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara ya. Jadi waktu dia menulis ayat ini, dia bukan sedang happy-happy, tapi dia sedang ada di dalam penjara. Dan demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bersama saya ucapkan apapun juga. Dua, tiga. Apapun juga. Bapak Ibu bisa sebutkan apapun itu apa. Mungkin itu soal kesehatan, soal surat-surat imigrasi, soal keuangan, soal pekerjaan. Kalau soal pekerjaan ya, tadi saya sempat membaca sebelum kita doa fajar ini ya, itu saya membaca sebuah artikel di Indonesia ini lagi dibuka lowongan pekerjaan atau ada job fair ya, itu kemudian yang datang untuk melamar itu ada kurang lebih 3 juta sekian orang. Wow, 3 juta sekian orang, banyak banget Bapak Ibu sekalian orang yang membutuhkan pekerjaan ya. Jadi apapun juga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu tentang anak-anak, tentang keluarga, tentang apa saja. Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, kita nggak boleh khawatir. Tetapi, ayat yang keenam tadi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, dari satu ayat ini ada dua hal yang kita bisa tangkap. Yang pertama, kalau Tuhan bilang jangan kita khawatir, ini kan kata perintah adalah ada akhiran lah. Kalau Tuhan yang memberikan perintah, itu bukan soal bisa atau tidak bisa, ini soal mau atau tidak mau. Bahkan Yesus sendiri sudah khotbah, jangan kamu pernah khawatir ya. Jangan khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang itu Tuhan hiasi. Lebih-lebih kita anak-anaknya. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Setelah dipilih, Tuhan jadikan menjadi miliknya Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memilih barang atau memilih sesuatu menjadi milik kita, pasti kemudian kita rawat, kita pelihara. Nggak peduli, itu mungkin kita memilih panci, atau kita memilih pakaian, bahkan ketika kita memilih ikan peliharaan atau pet peliharaan, semua yang kita pilih itu kemudian pasti kita pelihara. Lebih-lebih Tuhan. Tuhan itu sudah memanggil, memilih kita, pasti Tuhan pelihara. Maka itu Tuhan bilang, jangan khawatir. Nah, yang kedua dari satu ayat ini, Tuhan bilang, nyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi berdoa kepada Tuhan, menyatakan keinginan kita dan permohonan kita kepada Tuhan melalui doa, itu hal yang alkitabiah. Itu hal yang alkitabiah ya. Jadi kalau ada orang bilang begini ya kan, sama Tuhan minta terus minta ya. Bapak Ibu sekalian, kita harus lebih mendengar firman Tuhan daripada mendengar kata orang ya. Memang
kita nggak boleh kemudian minta, dan kemudian misalnya soal keuangan, kita minta kepada Tuhan dan kita tidak bekerja, itu juga nggak boleh. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, yang kita bisa, yang tidak bisa kita kerjakan, itu Tuhan yang akan mengerjakan kepada kita. Nah, setelah kita berdoa, menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, apa yang diinginkan oleh hati kita, Tuhan mau kita mengucap syukur. Artinya bilang begini, terima kasih Tuhan, bahwa apa yang aku inginkan, apa yang aku doakan, Engkau pasti dengar. Dan aku pasti mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Maka akibatnya di ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus di dalam penjara itu, Bapak Ibu sekalian, hatinya penuh dengan damai sejahtera. Meskipun secara tubuh jasmani, tubuhnya di penjara. Mengapa Rasul Paulus mengalami damai sejahtera? Yang pertama, karena dia nggak mau khawatir tentang hidupnya di dalam penjara. Yang kedua, karena Rasul Paulus sudah menaikkan keinginan dan permohonannya kepada Tuhan, dan dia tahu pertolongan Tuhan itu sedang dalam perjalanan, dan pasti Tuhan tolong. Ya. Nah, hari ini kita belajar yang pertama, bahwa Tuhan Allah itu mengetahui apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan tahu bahwa kita itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Mazmur 34 ayat 18 sampai dengan 19, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dikatakan begini, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Bersama saya ucapkan patah hati, 2, 3, patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau kita mempelajari kisah daripada Raja Daud, Bapak Ibu sekalian, ya, dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Dan musuhnya yang nomor satu adalah bapak mertuanya sendiri yang bernama Saul. Waktu itu Daud masih sangat muda, belum punya pasukan dan lain sebagainya. Sedangkan Saul itu adalah raja yang sedang berkuasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Saul punya pasukan tentara yang begitu besar dan dia mengejar Daud. Ya tentu Daud itu merasa ketakutan, ya. Tapi dalam ketakutannya dia berkata, berseru-seru kepada Tuhan. Dan dengan tegas Daud berkata, Tuhan mendengarkan dan melepaskan Daud itu dari kesesakan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini mari Bapak Ibu sekalian nyatakan keinginan kita. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Ya, dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama, itu Tuhan bilang kepada kita untuk kita jangan jemu-jemu. Kita nggak boleh jemu-jemu untuk berdoa. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Naikkan keinginanmu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan pada perjanjian lama itu mendengarkan seruan daripada Daud, lebih-lebih kita ini yang sudah ditebus, kita yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Ya, lebih-lebih kita yang sedang dalam kesesakan, kita sedang patah hati. Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti tolong kita. Masih ingat nggak peristiwa daripada Nabi Yunus itu, Bapak Ibu sekalian? Ya,
Ketika Nabi Yunus itu ada di dalam perut ikan, dalam keadaan gelap dan dia tidak bisa melihat pengharapan lagi. Dia nggak punya masa depan lagi. Tetapi dari dalam perut ikan dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong loh, Yunus itu dikeluarkan dari mulut ikan itu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama, dimanapun kita berada, apapun persoalan kita, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha kuasa. Dia pasti tolong kita. Yang kedua, kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. 2 Petrus pasal 3 ayat 9a, 2 Petrus pasal 3 ayat 9a, demikian bunyi firman Tuhan, Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Satu kali waktu saya ganti handphone, Bapak Ibu sekalian, ya, saya ganti dengan merek yang sama, ya, sistem yang sama, dan kemudian Bapak Ibu sekalian itu data-data semua info di handphone lama dipindahkan ke handphone yang baru. Saya tanya kepada operator di situ, berapa lama nih untuk memindahkan data ini? Kemudian dia bilang kurang lebih 15 menit ya. Dan dia tunjukkan itu memang bekerja, alatnya bilang ya di handphone itu bilang bahwa ini akan selesai dalam tempo 15 menit. Kemudian kami tunggu Bapak Ibu sekalian ya. Kami tunggu sudah 15 menit nih. Ini nggak selesai, ya kan? Ditunggu lagi setengah jam nggak selesai. Tunggu lagi sampai 1 jam nggak selesai. Petugasnya bilang begini, ya memang ini 15 menit itu bukan waktunya kita, tapi waktunya handphone itu, ya kan? Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dan waktu Tuhan itu selalu tepat. Dan kita harus ingat, waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktunya kita. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8, bahwa 1.000 tahun di hadapan Tuhan itu sama dengan 1 hari, dan 1 harinya Tuhan itu sama dengan 1.000 tahun. Kalau kita masih ingat peristiwa dari bapak segala orang beriman, namanya Abraham, ya. Waktu namanya belum ganti Abraham, itu nama masih Abram. Usianya 75 tahun. Tuhan bilang kepada Abram bahwa nanti keturunanmu itu banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi lautan banyaknya, ya. Pada waktu itu Alkitab bilang bahwa Abram itu sudah mati pucuk. Mati pucuk itu bahasa medisnya itu impoten. Kemudian ditulis juga bahwa istrinya yang bernama Sarai ya itu juga maaf sudah tidak haid Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebetulnya Abram dan Sarai waktu itu secara medis tidak mungkin untuk bisa memiliki keturunan, tapi luar biasa ya. Abram percaya akan janji Tuhan. Dan kemudian janjinya kapan digenapi? 25 tahun kemudian. 25 tahun kemudian baru digenapi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, Tuhan itu menolong kita itu sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Yang jelas Tuhan nggak pernah terlalu cepat, Tuhan nggak pernah terlalu lambat. Pertolongannya itu tepat bagi kita dan Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong dan menjawab setiap doa-doa kita. Maka itu teruslah bersemangat di dalam Tuhan.
jangan sampai kerajinan kita kendor. Alkitab bilang kalau kita tidak menjadi lemah, maka kita pasti akan menuai. Ya, Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 berkata begini, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, ayat ini setiap pagi kita selalu deklarasikan, kita selalu sebut bersama-sama setelah akhir daripada doa. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau apa yang kita pikirkan. Bangsa Israel itu dia berdoa sama Tuhan waktu ada di Mesir sebagai budak. Tuhan, tolong aku Tuhan, kapok Tuhan. Aku jadi budak nggak enak Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan, lepaskan aku dari perbudakan di Mesir ini, ya. Dan orang-orang Israel nggak tahu gimana nanti caranya Tuhan untuk menolong orang Israel. Apalagi jumlahnya orang Israel itu kan sangat banyak pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita yang baca Alkitab, kita tahu kemudian demonstrasi kuasa Allah dinyatakan melalui air menjadi darah di Mesir itu, tulah kata, tulah nyamuk, tulah lalat pikat, kemudian penyakit ternak, kemudian tulah bara atau borok, kemudian tulah hujan es, kemudian di Israel itu penuh dengan belalang, kemudian juga mengalami gelap gulita, dan terakhir kematian anak sulung. Ini kan semua di luar pikiran orang-orang Israel, ya kan? Dan kemudian setelah keluar dari Mesir, Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan menuju Kanaan, maka kemudian orang-orang Israel ini dikejar-kejar oleh Firaun. Waktu kemudian dalam keadaan terpepet di depan laut Teberau, di belakangnya tentara Mesir yang begitu banyak, dan ahli perang itu, Bapak Ibu sekalian, dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan membelah Laut Merah itu, ya, menjadi kering, dan di kiri kanannya itu orang Israel bisa jalan dengan dipagari apa? Dipagari oleh air, ya, air laut. Itu kan tidak masuk akal. Tapi itulah Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Bukan 1.001 cara, bukan 1.000.001 cara, tapi Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk menolong kita. Waktu pertolongan Tuhan itu tiba, kita akan bilang gini, Allah, jadi cuman gini Tuhan, ya kan? Caranya kok begitu gampang, Bapak Ibu sekalian. Yang jelas, Tuhan nggak mau kepala kita tertunduk. Tuhan nggak mau kita sebagai anak-anaknya malu. Tuhan mau kepala kita tegak. Hari ini kita yang menabur dengan mencucurkan air mata, Tuhan mau air mata itu dirubah menjadi air mata sukacita. Ratapanmu dirubah menjadi tari-tarian. Help is on the way. Bantuan sedang dalam perjalanan. Bantuan segera datang dalam hidup kita. Kita sudah belajar hari ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, bahwa Tuhan mengetahui kita membutuhkan pertolongan. Yang kedua, pertolongan dari Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan yang ketiga, pertolongan Tuhan itu melampaui segala akal pikiran kita. Tuhan punya cara yang tidak terbatas. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami ini umat milik-Mu, pilihan-Mu Tuhan, kepunyaanmu sendiri. Dan kami percaya bahwa help is on the way. Bantuan segera datang dalam hidup kami. Bahkan dengan mata iman kami dapat melihat bahwa bantuan itu sudah ada di perempatan jalan.
dan sebentar lagi akan tiba di dalam hidup kami anak-anak-Mu ini. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, sehingga mulai hari ini kami tidak khawatir lagi tentang kehidupan dan masa depan. Biarlah Bapa, hati kami mulai hari ini penuh dengan damai sejahtera daripada sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.